Bapak Ibu guru sekalian, salam kebangsaan, merdeka. Nama saya Ida Bagus Diri Adhiana SPD. Saya dari SMP Saraswati 1 Denpasar. Untuk kali ini saya akan membagikan tentang RPP diferensiasi jarak jauh. Setiap pembelajaran di kelas selalu diawali dengan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan kali ini kita akan membahas rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yang sudah berdiferensiasi. Nah, RPP ini sudah merupakan RPP satu lembar, ya. Itu sudah memuat identitas sekolah, kemudian materi pelajaran, kelas, materi pokok, dan alokasi waktu serta pertemuan. Dalam hal ini saya mengambil materi pokok statistika kelas 8. Kemudian ada 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran. Sudah juga terdapat dalam RPP ini. Kemudian ada kegiatan pembelajaran, pendahuluan sama dengan RPP terdahulu. Nah, yang menjadi berbeda adalah pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Kita lihat dalam diferensiasi konten. Nah, saya di sini menyampaikan materi dalam beberapa cara. Yang pertama itu menggunakan video pembelajaran melalui link YouTube yang saya sampaikan pada Google Classroom. Jadi peserta didik dapat mengakses 3 materi penting, yaitu menganalisa data, menentukan rata-rata min suatu data, dan juga menentukan median dan modus suatu data melalui link video yang saya share melalui Google Classroom. Nah, begitu juga peserta didik dapat mengakses atau melihat materi berupa catatan atau modul yang juga saya sampaikan melalui Google Classroom. Modul ini saya susun sendiri untuk memudahkan peserta didik mempelajari materi. Nah, berikutnya peserta didik juga dapat melihat atau membaca materi pada buku paket. Ya, jadi itu 3 hal yang saya lakukan, di mana ketiga cara ini merupakan diferensiasi proses kesiapan dari belajar peserta didik. Langkah selanjutnya adalah bagaimana menstimulasi peserta didik dapat melakukan diskusi kelas melalui Google Class, WA grup mereka. Caranya dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, dari pertanyaan itu, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal yang belum dipahami dari sumber belajar, mulai dengan pertanyaan faktual sampai dengan praduga. Peserta didik juga dapat mengidentifikasi diri mengenai ketertarikan pada topik bahasan, yaitu menganalisis data, menentukan rata-rata suatu data, dan menentukan median modus suatu data. Ini adalah diferensial proses berdasarkan minat. Nah, langkah selanjutnya, bagaimana peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok 4-5 orang berdasarkan minat pada penyampaian materi. Kemudian masing-masing kelompok berdiskusi tentang topik bahasan yang mereka pelajari guna mengumpulkan informasi dan mempresentasikan ulang serta saling bertukar informasi mengenai hal-hal penting. Dan diskusi itu dilakukan secara daring melalui WA grup kelompok. Kemudian perwakilan kelompok menyajikan hasil diskusi mengenai hal-hal penting tentang materi statistika melalui Google Classroom. Nah, berikutnya adalah penyampaian produk atau tagihan. Dalam hal ini adalah diferensiasi produk berdasarkan profil belajar peserta didik. Jadi peserta didik secara individu diarahkan untuk membuat tanggapan atau informasi secara tertulis ataupun dalam bentuk rekaman audio maupun rekaman audio visual mengenai topik yang telah dipelajari. Hasil pekerjaan memuat tanggapan yang dikumpulkan boleh berupa teks tertulis atau jawaban tertulis, bisa rekaman audio maupun audio visual. Nah, jika tertulis, jadi
dikumpulkan langsung dengan atau melalui teks atau soft copy yang dibagikan di Google Classroom. Sedangkan dalam bentuk rekaman audio maupun video bisa melalui link YouTube. Ini adalah menyatakan diferensiasi produk berdasarkan profil belajar peserta didik. Nah, kemudian dari kegiatan tersebut, guru merefleksikan pembelajaran pertemuan dan menyimpulkan dan memberikan evaluasi di Google Classroom. Langkah selanjutnya adalah penilaian, yaitu berupa penilaian sikap, observasi peserta didik mengenai sikap kedisiplinan, percaya diri, dan kolaboratif dalam berdiskusi online, atau pemantauan kompetensi sosial emosional. Kemudian yang kedua, keterampilan. Itu dinilai dari hasil diskusi atau informasi mengenai topik bahasan, berupa tanggapan tertulis, rekaman audio, atau audio visual. Nah, demikian RPP yang sudah saya buat. Nah, sekarang kita lanjut pada penyampaian materi saat pembelajaran di Google Classroom maupun di WA Group. Mengawali pembelajaran, saya selalu menyapa peserta didik melalui WA Group kelas dan menyampaikan tujuan dari pembelajaran dan segera mengajak mereka untuk masuk ke Google Classroom. Nah, pada Google Classroom, saya kembali menyapa peserta didik dan menyampaikan tujuan materi, tujuan pembelajaran, dan sekaligus menyampaikan ulasan materi yang akan dibahas dan dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan untuk mengawali. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa langsung dijawab oleh peserta didik melalui kolom komentar. Dan ini sudah ada beberapa peserta didik yang menjawab, dan luar biasa sekali. Pada penyampaian materi, pada konten kali ini yang akan kita bahas adalah 3 pokok bahasan, yaitu menganalisa data, menentukan mean atau rata-rata, menentukan median, dan modus. Dalam penyampaian materi ada beberapa cara. Yang pertama, di sini saya juga mengunggah modul atau pembelajaran yang saya susun sendiri untuk memudahkan peserta didik memahami pembelajaran. Kemudian ada 3 link video yang bisa mereka tonton yang membahas dari ketiga materi tersebut. Kemudian juga bagi yang tidak bisa mengakses, bisa membaca melalui buku paket yang telah mereka miliki. Nah, dari penyampaian ini ada juga salah satu penyampaian, yaitu berupa audio. Jadi audio saya juga kirimkan melalui WA Group, di mana ini merupakan penjelasan yang mirip dengan atau yang sama dengan modul yang saya sampaikan pada Google Classroom. Nah, dari penyampaian tersebut ini merupakan diferensiasi dari konten. Ada berupa video, ada berupa bacaan, dan juga ada berupa audio yang disampaikan pada WA Group. Nah, untuk penugasan, sementara ini belum selesai ya, berarti peserta didik belum bisa mengumpulkan tugas. Jadi saya memberikan beberapa waktu, jadi rentang waktu untuk mengumpulkan tugas atau tagihan. Nah, dalam pengumpulan tugas, peserta didik juga bisa mengumpulkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dalam bentuk jawaban tertulis. Kemudian juga mereka bisa membuat video dari jawaban tersebut yang bisa mereka unggah melalui YouTube. Kemudian rekaman audio yang mereka bisa kirimkan juga ke YouTube maupun ke WA Group, atau juga mading. Nah, itu juga bisa ya, mading dari jawaban-jawaban yang mereka dapatkan dari pembelajaran. Nah, demikian tadi yang saya sampaikan, jadi yang saya ulas tentang SPP dan pembelajaran diferensiasi. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.